Oke, minggu ini kalau Anda perhatikan, kayaknya cerita resmi dari para pemimpin kita itu berubah-ubah terus, setiap menit malah. Mulai dari pembenaran untuk perang sampai skandal di dalam negeri, yuk kita coba urai bareng-bareng sinyal-sinyal yang saling bertabrakan ini. Nah, ini nih yang jadi pusat masalahnya, pembenaran untuk perang. Komentar dari salah satu pendukung utama aksi militer ini justru bikin kita makin bertanya-tanya, bukannya dapat jawaban. Jadi, kita sekarang ada di minggu kedua konflik baru dengan Iran, dan jujur aja narasi resmi dari Washington itu makin lama makin bikin pusing. Susah banget diikutin. Coba deh, bayangin, pertanyaan paling dasar aja, ini tuh perang atau bukan? Jawabannya bisa beda tergantung Anda nanya ke siapa di pemerintahan yang sama. Pihak administrasi bilang, enggak kok, kita enggak lagi perang. Tapi, menteri perang mereka sendiri justru bilang lagi menyelesaikan sebuah perang. Gimana ceritanya coba? Oke, jadi mari kita fokus ke alasan utamanya. Alasan resmi yang dikasih untuk serangan itu kan katanya ada ancaman yang segera buat Amerika Serikat. Tapi pertanyaannya, segeranya itu sesegera apa sih? Nah, kata segera ini yang jadi biang kerok kebingungan, bahkan di antara para pendukung presiden sendiri. Jadi apa sih artinya segera kalau menyangkut keputusan perang? Nah, di sini nih kelihatan banget standarnya jadi aneh. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri bersikeras ancamannya itu benar-benar segera. Tapi di sisi lain, Senator Graham, yang notabene sekutunya, malah bilang, nggak harus segera juga kok. Jadi yang benar yang mana, kan? Dan kalau kita lihat datanya, jurangnya makin kelihatan. Pemerintah bilang setelah serangan, wah Iran cuma 2 minggu lagi bisa bikin nuklir. Padahal data intelijen sebelum serangan bilang, mereka bahkan nggak lagi melakukan pengayaan. Beda banget kan? Dan efeknya di dunia nyata, wah udah langsung kerasa. Coba lihat harga minyak. Dari $65, tahu-tahu melonjak jadi $110 per barel. Cuma dalam seminggu loh. Nah, kebingungan ini kelihatan banget dari dukungan publik. Coba kita bandingin ya. Perang Afghanistan dulu didukung 92%, Perang Irak 72%, konflik yang ini cuma 34%. Angka ini nunjukin kalau masyarakat tuh nggak yakin sama alasan yang dikasih pemerintah. Ternyata ya, carut-marut narasi ini nggak cuma soal perang aja. Kita geser ke Washington. Di sana, tema yang sama persis, cerita yang saling tabrakan, jadi alasan utama pemecatan seorang menteri kabinet. Jadi, masa jabatannya Menteri Kristi Gnom ini emang penuh drama, mulai dari kebijakannya yang malah bikin isu penting jadi blunder, salah melabeli warga negara sendiri sebagai teroris, sampai masalah pribadinya kebongkar di depan publik. Semuanya malah merusak agenda presiden. Tapi, kayaknya nih, yang bikin kesabaran habis itu satu hal. Skandal iklan senilai ratusan juta dolar yang pakai uang pajak. Dan ini bikin dia berselisih langsung sama presiden. Angkanya sendiri aja udah gila, 220 juta dolar. Dan ini uang pajak kita semua loh, dipakai buat kampanye iklan nasional yang isinya, ya wajah Menteri Gnom di mana-mana. Lebih kelihatan kayak promosi diri sendiri daripada layanan masyarakat kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin panas. Menteri Gnom di bawah sumpah loh bilang presiden udah setuju kok. Tapi Presiden Trump bilang ke seorang senator, saya nggak ada urusan sama sekali soal ini. Jadi, ada yang bohong nih. Entah menterinya yang bohong ke Kongres atau presidennya. Dan kalau kita ikutin jejak uangnya, wah ini mencurigakan banget. Coba dengerin alurnya. Pertama, muncul perusahaan baru, Safe Media, entah dari mana. Terus, cuma 11 hari kemudian, boom, dapat kontrak pemerintah 143 juta dolar. Dan dananya langsung disubkontrakan ke firma milik pasangan mantan juru bicara si menteri. Kebetulan banget ya. Oke, terus siapa penggantinya? Kenalin, Senator Mark Wayne Mullen. Dia ini sekutu dekat Trump dari Oklahoma, mantan petarung MMA dan punya sejarah bikin pernyataan-pernyataan kontroversial juga. Dan yang paling menarik, atau mungkin ironis, menteri baru ini juga kayaknya gagap pas ditanya soal yang sama, apa kita lagi perang sama Iran. Dengerin deh kutipannya, muter-muter. Ini nunjukin pola kebingungan yang sama persis kayak yang kita bahas dari tadi. Semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang penting banget. Kalau cerita resmi dari para pemimpin kita aja bisa berubah-ubah kayak gini, terus gimana cara kita minta pertanggungjawaban? Siapa yang pada akhirnya harus bertanggung jawab?